Halo semuanya, para pelajar pajak. Dalam video belajar pajak kali ini, tentunya bersama dengan Meranti, kita akan membahas ketentuan perpajakan terkait tanggal jatuh tempo penyetoran. Seperti apa ketentuannya? Yuk simak video ini sampai selesai. Nah, dalam perubahan sistem perpajakan yang mulai berlaku di awal tahun 2024, katanya tanggal jatuh tempo penyetoran pajak berubah. Dan jika berubah, kapan mulai berlakunya? Ya, jawabannya adalah ya, betul sekali terjadi perubahan. Jadi karena adanya perubahan sistem perpajakan di awal tahun 2025, semua wajib pajak diharuskan untuk menggunakan aplikasi yang namanya Cortex. Nah, sesuai dengan pasal 94 ayat 2 PMK 81 2024, itu jatuh tempo pembayaran atau penyetoran beberapa jenis pajak itu diseragamkan menjadi 15 atau tanggal 15 bulan berikutnya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Nah, di sini dapat kita lihat perbandingannya. Ini peraturan yang lama, PMK 242 tahun 2014, dan di sebelah ini adalah PMK 81 tahun 2024. Di sini dapat kita lihat ada beberapa perbedaan. Salah satu contoh perbedaannya adalah PPh pasal 4 ayat 2 pemotongan. Nah, untuk aturan yang lama itu jatuh tempo penyetorannya tanggal 10 bulan berikutnya. Sedangkan di PMK yang baru, PMK 81 2024 ini adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Kemudian ada juga yang berubah di sini adalah pasal 15, PPh pasal 15, kemudian PPh pasal 21 yang kita tahu tanggal 10 bulan berikutnya, sekarang jadi tanggal 15 bulan berikutnya. Kemudian ada juga pasal 22, kemudian pasal 23, kemudian pasal 25, pasal 26, dan seterusnya ini dapat kita lihat. Nah, ini tuh akan berlaku pada awal tahun 2025 ya. Untuk 2024 ini sampai akhir tahun masih menggunakan PMK 242 tahun 2014. Nantinya untuk jenis pajak yang ini mulai dari atas ini sampai di bawah itu akan mengikuti PMK 81 tahun 2024 per 1 Januari 2025. Mulai berlakunya itu di tahun 2025. Kemudian selanjutnya ya ada PPN kegiatan bangun sendiri, kemudian ada bea meterai pemungutan, pajak penjualan, pajak karbon itu tanggal 15 bulan berikutnya. Nah, ada beberapa jenis pajak yang masih tetap sama jangka waktu atau jatuh tempo penyetorannya di sini seperti PPh pasal 22, PPN atau PPNBM impor sendiri, setor sendiri, PPNBM impor, setor sendiri, itu ketentuan lama dengan ketentuan baru masih sama seperti itu. Ini juga masih sama ya. Kemudian ya, yang ini juga masih sama. Kemudian yang ini berubah ya, dapat dibaca. Kemudian yang ini masih tetap sama. Kemudian terkait yang ini juga masih tetap sama. Kemudian PPN atau PPNBM pemungutan oleh pemungut PPN dan pihak lain itu ada perubahan di sini dapat dilihat ya. Kemudian yang ini
Juga ada perubahan di sini dapat dilihat seperti itu. Jadi ada yang tetap sama, jatuh tempo penyetoran pajaknya, ada yang berubah. Nah, jadi yang tadi yang sudah dibahas di atas itu ada yang sama, ada yang berubah. Nah, salah satu yang sama berikutnya juga masih tetap sama ya, walaupun ada PMK 81 tahun 2024 itu aturannya masih sama dengan PMK 242 tahun 2014 tadi. Itu adalah tanggal jatuh tempo pelunasan pajak kurang bayar yang terutang berdasarkan SPT tahunan PPH itu masih tetap sama ketentuannya, yaitu sebelum melebihi batas waktu penyampaian SPT tahunan. Nah, bagi orang pribadi, batas waktu penyampaian SPT tahunan adalah 31 Maret, ya kan? Kemudian 31 Maret tahun berikutnya. Kemudian kalau untuk wajib pajak badan adalah 30 April tahun berikutnya. Untuk hari libur itu ketentuannya juga masih sama. Tidak ada yang berubah dari peraturan yang lama. Jadi jika jatuh tempo penyetoran itu tepat pada hari libur, maka silakan disetor pada hari kerja berikutnya. Seperti itu. Itu tidak termasuk kategori terlambat ya. Jadi masih kategori tepat waktu penyetorannya. Jika dalam kondisi jatuh tempo pembayaran pajak itu di saat hari libur. Demikian video belajar pajak kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini dapat bermanfaat.